Perkenalkan, nama saya Stefani Sitanggang, NIM 62132100058. Saya dari kelas IKOR C21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai doping untuk memenuhi tugas proyek saya pada mata kuliah Kesehatan Olahraga. Yang pertama yaitu pengertian doping. Doping merupakan zat ilegal atau terlarang yang dikonsumsi atlet untuk meningkatkan kinerja atau performa mereka dalam berolahraga. Lalu, mengapa doping dianggap ilegal dalam dunia olahraga? Dalam dunia olahraga, doping dikonsumsi untuk meningkatkan performa atlet, sehingga tindakan ini dianggap curang bagi lawan atlet yang lainnya. Selain itu, doping juga memberikan dampak negatif yang merusak kesehatan atlet. Kedua, jenis-jenis doping. Yang pertama ada stimulan. Stimulan termasuk doping yang dapat mengatasi kelelahan dengan meningkatkan detak jantung dan aliran darah. Yang kedua, steroid anabolik. Steroid anabolik membantu atlet untuk meningkatkan massa otot dengan cepat, serta bisa mempercepat pemulihan tubuh dari latihan berat dengan lebih cepat. 3. Diuretik. Diuretik digunakan dalam pengobatan hipertensi, gagal jantung, sirosis hati, gagal ginjal, penyakit ginjal dan paru-paru, dan untuk mengurangi efek samping dari garam dan atau retensi air, sehingga atlet akan terasa lebih ringan badannya. 4. Hormon peptida. Tujuan doping ini untuk menambah jumlah sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen di dalam tubuh, sehingga atlet tidak mudah lelah. Yang kelima, eritropoietin atau EPO. Hormon ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang. Yang keenam, ada blood doping. Doping darah adalah bentuk doping di mana jumlah sel darah merah dalam aliran darah ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja atlet. Karena sel darah tersebut membawa oksigen dari paru-paru ke jantung. Konsentrasi yang lebih tinggi dalam darah dapat meningkatkan kapasitas dan daya tahan aerobik bagi si atlet. Yang ketujuh ada Continuous Erythropoiesis Receptor Activator atau CERA. CERA dipakai untuk meningkatkan kapasitas membawa oksigen dan demi meningkatkan daya tahan tubuh agar pemulihan yang lebih cepat. Jadi doping, hormon peptida, EPO, blood doping, dan juga CERA ini cara kerjanya sama untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh sehingga atlet tidak mudah lelah dalam bertanding. Yang kedelapan ada cannabinoid. Cannabinoid adalah bahan kimia psikoaktif yang berasal dari tanaman ganja. Penggunaannya memungkinkan atlet merasakan rileks sehingga perasaan tegang itu terobati saat pertandingan. Yang ketiga ada efek samping doping. Karena doping memicu tubuh untuk bekerja di luar batasnya, maka menjadi hal yang wajar jika terjadi banyak kerusakan yang terjadi dalam tubuh, yang bisa terjadi dalam jangka waktu yang dekat maupun panjang. Berikut adalah bahaya doping bagi kesehatan. Yang pertama, membahayakan kardiovaskular. Contohnya irama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Dan yang kedua ada sistem saraf pusat seperti sulit tidur, kecemasan, depresi, sikap proaktif, ada niat bunuh diri, sakit tua, kecanduan penarikan, psikosis, tremor, pusing, dan stroke. Dan yang ketiga ada gangguan pada pernafasan seperti mimisan dan sinusitis. Dan yang keempat akan ada bahaya bagi hormonal seperti infertilitas atau terjadinya kemandulan, ginekomastia seperti payudara membesar, penurunan ukuran testis, gairah seksnya rendah, akromegali, dan juga kanker. Terakhir, selain itu juga memunculkan masalah moral karena penggunaan doping. Zat terlarang ini dipergunakan buat menerima laba yang tidak adil yang secara signifikan mendevaluasi semangat persaingan. Dan yang keempat yaitu alasan penggunaan doping. Penggunaan doping sudah dilarang dalam dunia olahraga, namun kasus doping terus saja ditemukan. Ada beberapa alasan mengapa para olahragawan menggunakan doping. Yang pertama yaitu aspek psikososial. Setiap individu memiliki potensial melakukan pelanggaran,
Ditambah lagi apabila lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, kepribadian. Individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah dalam menghadapi situasi kompetitif memiliki kecenderungan mencari keuntungan pribadi dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat, salah satunya adalah menggunakan doping. Yang ketiga, aspek lingkungan atlet. Faktor tekanan harapan kemenangan dari pelatih, keluarga, saudara maupun teman dapat membuat atlet mengorbankan kesehatannya dengan mengonsumsi doping. 4. Kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, frustasi karena latihan yang telah dilakukan tidak kunjung membuahkan prestasi. Kemudian kesimpulannya, doping adalah penggunaan bahan yang asing bagi organisme, khususnya atlet, melalui jalan mengonsumsi zat ilegal dalam jumlah yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Penggunaan doping dapat memberikan efek negatif bagi penggunaannya dan dapat mencederai free play dalam olahraga. Jadi hendaknya para peserta olahraga menghilangkan penggunaan doping. Dalam proses menghilangkan penggunaan doping dalam olahraga, maka dibentuk WADA, World Anti-Doping Agency, dan LADI, Lembaga Anti-Doping Indonesia. Proses menghilangkan penggunaan doping dengan menanamkan nilai etika dalam olahraga dan tidak selalu menuntut kemenangan menjadi hal yang utama. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata maupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.